minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal walakal hamdu walakal syukur walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa 'alaika, dan hendaklah engkau bil iktari, untuk memperbanyak minas shadaqati, daripada bersedekah, bitasadduqi wa bitasadduqi, dan juga bersedekah, alal arhami, kepada saudara yang masih ada hubungan darah, masih ada hubungan famili, al-muhtajina, yang mereka membutuhkan. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, hendaknya kita itu senantiasa memperbanyak bersedekah. Selain memperbanyak, juga dianjurkan bersedekah kepada saudara-saudara atau dulur-dulur kita yang kebetulan mungkin ekonominya itu di bawah rata-rata. Wa ahlil khairi, dan juga kepada pelaku kebaikan, al-mukillina, yang memang kondisinya kekurangan, dalam arti ekonominya itu kurang mapan. Ada wong soleh, ada wong yang memang sering melakukan kebaikan, tapi kebetulan hidupnya itu ekonominya itu kurang mapan. Nah, langkah bagusnya kita bersedekah dengannya, khususnya kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad, selain kepada keluarga atau dulur kita yang memang betul membutuhkan, juga khususnya kepada pelaku kebaikan, orang-orang soleh, kiai atau ustadz yang memang kebetulan ekonominya kurang mapan. Karena ngapa fa'inna shadaqata, karena sesungguhnya sedekah ikut tazku, berkembang, wayazidu, dan bertambah sawabuha, pahalanya, biwad'iha, dengan sebab meletakkan sedekah, fi misli hazhil mawadhi', pada tempat-tempat yang seperti ini. Maksudnya ya memang sedekah itu umum sifatnya, enak kesapa bae kita boleh bersedekah, tapi anjurannya yang paling utama yo keluarga dekat dulu, saudara dekat yang memang kebetulan membutuhkan, atau kepada para pelaku kebaikan atau kesalehan yang kebetulan ekonominya kurang apa. Wa 'alaika, dan selain itu pula wajiblah bagimu bitasadduq, dengan bersedekah, bima, dengan sesuatu tuhibbu, yang engkau cintai, wabima, dan bersedekah dengan sesuatu ya'izu, yang menurutmu mulia, ya'izu 'alaika, yang menurutmu memang bagus, layak bagimu. Alangkah bagusnya kalau bisa apa yang kita cintai itulah yang kita sedekahkan. Litanal birra, agar supaya engkau memperoleh kebaikan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalur, engkau tidak akan pernah memperoleh albirra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau benar-benar menginfakkan, mimma, daripada apapun rezeki, tuhibbuna, yang engkau cintai. Terkadang kan kita ini kan kira-kira barang sisa baru kita sedekahkan, kira-kira kurang bagus disedekahkan, tapi yang bagus-bagus, yang masih layak pakai, yang masih kita senangi, biasanya disimpan, biasanya dipakai untuk dewek. Padahal anjurannya paling bagus itu bersedekah kepada sesuatu yang memang kita cintai. Wabil isari, dan juga hendaklah engkau bersedekah dengan mengutamakan orang lain, ala nafsika, daripada dirimu sendiri, indal hajati, ketika memang sama-sama memerlukan. Nah ini kan agak berat. Kebetulan kita punya duit 100.000, kita memang butuh dengan duit 100 ini, misalkan untuk keperluan membayar utang, atau misalkan untuk keperluan makan
yang memang ada duit 100.000 tulah, dilala ada tetangga kita atau kawan kita yang memang butuh pertolongan kita, dia minta tolong supaya dipinjemi duit 100, pinjam dulu 100, padahal kita dewe ada 100, nah kira-kira baca tak kita nunjukkan, itu kan agak berat. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kalau yakin juga utang ke, tidak yakin paruhnya, tidak separuhnya, seperempatnya. Kenapa demikian? Linasira agar engkau menjadi minal muflihina, litasira agar engkau menjadi minal muflihina di antara orang-orang yang beruntung. Dan juga dianjurkan wabil israri, hendaknya engkau bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Wa alaika, dan wajib bagimu bil israri, untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Bil israri bis sedekah, secara sembunyi-sembunyi bersedekah. Kenapa demikian? Fa inna shadaqata sirra, karena sesungguhnya bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu tutfi'u, bisa memadamkan ghadabar rabbi, kemurkaan Tuhan. Wa tudha'afu, dan dilipat gandakan sedekah sirri, sedekah secara rahasia itu bisa dilipat gandakan ala sedekahil alaniyah, melebihi daripada sedekah secara terang-terangan, bisa ba'ina dha'fan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sedekah sirri itu lebih utama dibanding dengan sedekah terang-terangan, perbandingannya sampai 70 kali lipat. Wa tusallima, dan tujuannya apa? Agar engkau selamat min tatrukir quriyai, dari sifat riya yang datangnya secara perlahan. Kadang kalau kita sedekah secara terang-terangan ini kan kadang niatnya untuk pamer, biar tahu, oh aku ini wong yang ngajin sedekah. Nah kalau misalnya kita bisa selamat dari sifat riya, sifat ujub, memang bagusnya sedekah itu terang-terangan. Tapi kalau kira-kira belum selamat, belum pacak ngatur hati secara tulus dan ikhlas, maka alangkah bagusnya sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Karena ngapa? Kalau seandainya sedekah itu direwangi riya, al-mufsidu, maka dia bisa merusak lil a'mali, kepada amal. Jadi sia-sia baik uang mendapat manfaat, yang kita sedekahi dapat manfaat oleh kita dewek malah justru malah mendapat dosa. Niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Wala tada', dan hendaklah engkau jangan meninggalkan tasaddaqa, untuk bersedekah kullayaumin, setiap hari, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, minimal tak katanya senyum, tak katanya senyum, sudah sedekah itu bagian dari senyum, itu bagian dari sedekah. Kalau tidak kata harta sama sekali kan, anjurannya setiap hari itu bersedekah. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Wabakir, dan hendaknya ketika engkau di waktu pagi hari, hendaknya di waktu pagi itu bersedekah bihi, ya, melakukan sedekah. Karena ngapa? Fa innal balaya, karena sesungguhnya bala la takhatti, karena sesungguhnya sedekah, sesungguhnya bala itu tidak bisa melangkai as-shadaqah. Bala itu tidak bisa melangkai sedekah, karena sedekah itu termasuk tadfa'ul, salah satu cara untuk menolak bala. Wala tukhayyib, dan jangan sekali-kali engkau mengecewakan sa'ilan, pengemis, waqafa, yang berdiri, bibabika, di depan pintumu, walau antu'tiyahu, meskipun keprinya tidak galak nak ngecewa tadi, meskipun engkau memberinya tamrotan, satu butir kurma.
Wama dunaha, bahkan kurang dari itu, keprinya dak kacik lagi nih, sebelah, dak pacak sebutir, sebelah. Wama dunaha, ya jangan sampai mengecewakan seorang pengemis yang sudah berdiri di depan pintu yang hendak meminta kepadamu, meskipun kau cuma hanya mempunyai satu butir kurma, bahkan kurang dari itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya sa'il, si pengemis tadi itu adalah hadiyatullah, hadiah dari Allah, ilaika, yang Allah berikan kepadamu. Meskipun kadang pengemis itu kadang buat kesel, dalam arti saya ini pengemis itu apal dia, wong ini galak menjuk, besok diulanginya lagi, terus baik. Fa'ilam tajid, andai engkau tak mendapati emas sesuatu tu'tiyahu, yang bisa engkau berikan kepadanya, andai kau tidak punya sesuatu apapun sehingga engkau tidak bisa memberinya, fa'ahsin, maka bersikaplah baik, raddahu, di dalam menolaknya, bilayinin, dengan cara yang halus. Maaf ya, tidak kata apapunnya. Jadi ditolak dengan cara yang halus, minal qauli, daripada perkataan, wa jamilin, dan dengan cara yang indah, cara yang elok, minal wa'di, daripada janji. Andai kata engkau menjanjikannya, kira-kira janjinya itu yang memang pacak kau tepati. Sekarang ni aku tak pacak, kau datang lu sobe. Wa iza a'taita, dan jika engkau memberi miskinan, satu orang miskin, syai'an, sesuatu, apabila engkau memberi sesuatu kepada orang yang miskin, fazhar, maka tampakkanlah olehmu lahu, kepada si miskin. Apa yang kau tampakkan? Al-bishrah, tampakkan rasa kegembiraan, wal bisyashah, dan wajah yang berseri-seri di saat engkau ngejuk wong miskin yang kebetulan punya hajat dengan kau. Maka ketika engkau ngejuk, engkau harus dalam keadaan gembira dan wajahmu berseri-seri, bukan juga ke. Wastashir, dan rasakan olehmu fi nafsika, di dalam hatimu, annalahu, bahwa sesungguhnya si miskin tadi mempunyai al-minnah, anugerah, alaika, terhadap dirimu. Maksudnya seakan-akan justru si miskin itu berjasa, seakan-akan dia punya jasa dengan kita. Dikobulihi, karena mengapa? Karena menerimanya si miskin tadi, minka, darimu, arton, harta, yasiron, yang sedikit. Biasanya ngitung miskin kan ada 2.000, 2.000, juga ada 1.000, 1.000, ada 5.000, 5.000. Diterimanya. Kenapa uang yang miskin pengemis datang ke kino, dia sudah dalam keadaan hina. Terus kita enjuk pun, itu berarti dia sudah dua kehinaan yang terjadi. Hasola, maka hasil laka bagimu, bisababihi, dengan sebab penerimaannya, minas tawabi, daripada pahala hazud, bagian pahala. Engkau mendapatkan satu bagian pahala dengan sebab ia menerima pemberian. Lau bazzalta, kalaulah seandainya engkau menyerahkan ad-dunya bihazabiriha, dengan semua isinya dunia, bukan hanya dunia tapi plus isinya, fi muqabilihi, sebagai ganti daripada hazun, sebagai ganti daripada
satu bagian dari pahala tadi, lakunta robihan, niscaya engkau termasuk di antara orang yang beruntung. Lakunta robihan, keprinya satu bagian pahala itu lebih besar daripada dunia beserta isinya. Andaikan kau gantikan dunia beserta isinya untuk demi satu pahala tadi, satu bagian. Karena ya namanya pahala ini kan, kalau memang betul-betul tulus karena Allah, itu lebih baik pahala yang Allah berikan ketimbang dunia beserta isinya. Makanya jangan pernah kita itu meremehkan amal yang sedikit, mengemehkan sedekah yang tidak seberapa. Barangkali dengan berkat ketulusan hati yang kita miliki tadi, yang cuma 2.000 atau 1.000 rupiah yang kita sumbangkan, justru malah itu Allah ganti dengan pahala yang berkali lipat. Kadang kita ngenjuk besar dilalah karena hati kita ini tadi galak riya, ujub, bukan malah dapat pahala, justru malah dapat dosa. Nah sementara kita yang cuma 2.000 ini tadi, tapi benar-benar ikhlas dan tulus karena mengharap ridho Allah, justru malah pahalanya lebih besar. Karena ngapa? Sungguh telah datang qad warada anna luqmatal wahida, satu suapan, sesungguhnya satu suapan, yasiru, satu suapan itu bisa menjadi sawabuha, pahalanya itu bisa menjadi indallahi, di sisi Allah, azam, bisa jadi lebih besar min jabali Uhud, daripada bukit Uhud. Satu suapan yang ditunjukkan dengan wong miskin boleh jadi itu lebih besar pahalanya daripada besarnya gunung Uhud. Tak manalah gunung besar, masih kalah dengan sedekah satu suapan. Itu kalau memang sedekahnya betul-betul tulus. Jadi kalau kita mikirkan secara logika ini, secara pikiran kita, namanya bersedekah itu kan ngurangi. Tidak, ada duit 100, kita sedekah ke 50, nambah apa kurang? Kurang kan secara pikiran dan logika kita, tapi tidak dalam kehendak Allah, kuasaan Allah. Justru malah ya, yang separuh, yang sedikit kita tunjuk ke tadi, itu justru bisa dikali lipat gandakan oleh Allah, bisa jadi 10, bisa jadi 100, 1000, bahkan yang tak terhitung, yang tak terhingga jumlah. Itu kalau Allah berkehendak. Balik lagi tadi, syaratnya harus ikhlas. Wala yamna'uka, dan janganlah mencegahmu, jangan sampai menghalangimu minas shadaqati, dari minat tasadduqi, dari bersedekah. Apa yang menyebabkan menghalangi engkau untuk tidak bersedekah itu apa? Makhafatul fakri, karena khawatir fakir. Kayak kalau sedekah malah justru malah miskin. Jangan macam itu. Jangan sampai mindsetnya, pemahamannya dengan bersedekah lalu jatuh miskin. Huwa fa inna tasadduq, karena sesungguhnya bersedekah, wallazi, dia adalah perkara yajlibu, yang bisa menarik al-ghina, kekayaan. Sedekah itu justru malah bisa menarik kekayaan, wasa'atan, dan kelapangan. Wa inna tarqat tasadduqi, dan sesungguhnya meninggalkan bersedekah, wallazi, justru dia adalah perkara yajlibul faqra, yang bisa menarik kefakiran. Ya, kita ini kan kadang berpikirnya tak sama-sama untung. Akhirnya apa, duit tadi dibeli ke barang. Daripada sedekah, kalau mak dibeli ke barang, macam dipakai. Kalau disedekah itu kan secara logika mengurangi. Padahal hakikat sedekah itu justru malah menarik kekayaan. Hatta innal ladzi, hingga
Sesungguhnya orang tudbiru, sesungguhnya seseorang yang tudbiru, yang berpaling anhu darinya, berpaling, berlari meninggalkan dirinya. Apa yang berpaling? Ad-dunya, dunia. Tandanya ada pengusaha terus bangkrut. Bangkrut berarti apa? Dia ditinggal oleh harta dunianya. Lau akhazza, kalau seandainya dia bersedekah, bersegera untuk yatasaddaq, bersedekah, la'ada, andaikan dia benar-benar yakin, betul-betul mengharap ridha Allah, la'ada, niscaya kembali, bukan akan kembali, pasti kembali. Film di la'ada, ada yang itu, ada yang itu, pasti kembali. Sayyid Abdul bin Abil Haddad, sesungguhnya orang yang ketika dunianya berlari meninggalkan dia, lalu kemudian dia bersegera untuk bersedekah, la'ada, niscaya akan, niscaya pasti kembali, al-mudbiru, apa yang berpaling darinya, minha, daripada dunia, itu berlari kembali apa? Mukbilan, yang tadinya menjauh lalu kemudian menghadap ilaihi, kepada dirinya. Wa amsaluhu ma'ahu, dan bukan hanya apa yang berlari tadi atau yang sudah menjauh dari terus balik lagi ke dia, lalu kemudian wa amsaluhu ma'ahu, justru malah bonus-bonusnya pun melo. Nah biasanya kan kalau wong sudah jatuh bangkrut, ragu, mulai tak yakin untuk bersedekah, untuk berbagi. Kenapa? Hartanya lah berkurang. Padahal di situ ujiannya. Andaikan ia mau bersedekah dengan harta yang tersisa tadi, niscaya harta yang berlari tadi, harta yang berpaling darinya kembali lagi kepadanya. Bahkan serta membawa bonus-bonusnya, amsal. Wa'lam, dan ketahuilah annalis sadaqati, bahwasanya sedekah mempunyai manafi', mempunyai beberapa manfaat, ajilatan wa ajilatan. Ajilatan maksudnya yang disegerakan di dunia, wa ajilatan, dan manfaat yang akan diperoleh ketika di akhirat. Famin manafi'iha, maka di antara manfaat-manfaatnya sedekah al-ajilata, yang disegerakan di dunia, annaha, bahwasanya sedekah itu tazidu, bisa menambah, fi rizki, di dalam rezeki, wal umri, dan umurnya. Maksudnya apa? Rezeki, umurnya kan sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdir ke, oh jasa umur kau sekian, jatah rezeki kau sekian. Dalam artian apa? Rizki dan umurnya itu berkah. Kalau berkah itu berarti apa? Bukan hanya dia si pelaku yang punya harta yang bisa mendapatkan manfaat, justru orang-orang di sekitarnya pun juga melok mendapatkan manfaatnya. Waktu dafi'u, dan sedekah itu bisa menolak mai tatasu, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu keuntungan yang kedua yang di dunia. Keuntungan yang ketiga yang disegerakan di dunia apa? Waktu jelihus sihat kali jismi, dan bisa menarik kesehatan bagi tubuh, wal barokata, dan juga keberkahan lil mali, bagi harta. Wa min manafi'iha, dan diantara manfaat-manfaat sedekah yang akan diperoleh ketika di akhirat, annaha, bahwa sesungguhnya sedekah itu tudfi'u, bisa memadamkan, bisa menghilangkan al-khati'ata, kesalahan, bisa menghapuskan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Fatakunu, maka adalah sedekah itu zillan, bisa menjadi naungan, ala ra'si sahibiha, di atas kepala pemiliknya, yaumal kiamati, di hari kiamat. Karena di hari kiamat kage luar biasa kesulitan, kepanikan, kengerian yang bakal dihadapi oleh hamba Allah.
Kalau tidak kasih naungan, wah dahsyat. Wasitron, dan bisa menjadi penghalang minal azabi, dari siksa, ila ghairi zalika, sampai pada manfaat-manfaat yang lainnya, minal manafi, dari beberapa manfaat, wa ma yatazakkaru illa mayunib. Tidak ada yang dapat menerima pelajaran atau peringatan ini kecuali man yunibu, kecuali orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali sadar, kembali bertobat. Faslun wa 'alaika bi min a'malin